Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan kita baca bersama dari Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungannya, marilah kita berdoa untuk memohon Roh Kudus menyertai, menuntun dan membimbing kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah namamu senantiasa, karena kasih-Mu yang besar kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Sehingga malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman ini tidak berlalu dengan sia-sia daripada kami. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu
Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang sangat penurut susah-susah gampang. Tetapi mereka yang sangat penurut, apalagi turut serta untuk melakukan perintah, tunduk pada aturan, merekalah yang layak dipilih untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang menyatakan kemenangan dan para pemenang. Ya. Pembacaan sebelumnya, ketika Tuhan Allah melihat bahwa pasukan yang dibawa oleh Gideon itu terlalu banyak, sehingga akan membuat sombong, kata Tuhan. Ya. Maka Tuhan mulai menyuruh Gideon untuk membuat mereka pulang. Mereka orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mengkategorikan mereka sebagai orang yang bukan pilihan. Ya. Lalu dari berpuluh ribu itu sisa 300 orang. Dan mereka adalah para pemenang. Ya, mereka para pemenang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita punya pilihan. Ya. Pilihan untuk menjadi pendengar, pengikut yang setia kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tidak mudah memang untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang pendengar, untuk menjadi orang yang setia, untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pasti ada banyak hal yang harus mereka lewati, lalui, untuk menjadikan seseorang sesuai dengan kriteria Tuhan. Memang tidak gampang. Mereka harus mau, ya, mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan, ya, mau dibentuk. Sementara banyak orang mau menang, ya, mau hebat, mau sukses, tapi tidak mau mengikuti arahan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan,
Gideon seorang muda, ya, seorang muda belia. Bahkan dikatakan dia takut untuk pergi sendiri ke perkemahan Midian untuk mengintip dari jauh, sehingga dia harus mengajak seorang bujangnya bernama Purah. Itu bisa kita baca di pembacaan sebelumnya dari ayat 1 sampai 14 itu ya. Nah, di situ kita melihat bahwa ada kelemahan dan itu harus diakui ya. Diakui memang tidak semua orang langsung menjadi hebat, tidak. Ya, seseorang itu dimulai dari suatu pengakuan bahwa dia bukan seorang yang hebat. Karena dia bukan seorang yang hebat, dia harus mau untuk dibentuk, dia harus mau untuk dibimbing. Dan selanjutnya tadi, apa yang dilakukan Gideon? Bersujud, menyembah Tuhan, bersujud, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan bimbing selanjutnya. Apa yang harus dia lakukan untuk membuat dia menjadi seorang pemenang. Ya, sekali lagi tidak mudah, tapi harus dikejar. Ini dia. Setiap orang harus mau menjadi seorang pemenang. Setiap orang harus mau untuk mengupgrade dirinya, untuk membuat dia menjadi seseorang yang luar biasa, yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ya. Pada saat ini kita tidak berperang seperti Gideon, ya, berperang dengan bangsa lain. Tetapi kita berperang dengan diri kita sendiri. Berperang juga dengan kemauan dunia. Dan kita tidak boleh terhanyut di dalamnya. Kita tidak boleh ikut arus saja. Ikut arus dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sendengkan telinga kita kepadanya. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, supaya kita mendapat berkat-berkatnya, supaya hidup kita dipelihara, dan supaya kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Karena demikianlah hidup sebagai orang percaya. Dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya dia dan keluarga seisi rumah tangganya jadi saluran berkat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi, jika kita ingin diberkati, jika kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, apalagi pada saat ini, ketika kita masih ada di dalam kondisi ya PSBB diperpanjang, berarti memasuki kehidupan yang benar-benar normal itu masih melewati jalan panjang. Masa ini baru memasuki tahap-tahap untuk new normal, di mana kita dituntut untuk mengikuti aturan-aturan ya, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Bahwa kita harus mau tunduk pada aturan yang dicanangkan. Pakai masker. Ketika ada di tengah-tengah kerumunan orang, harus wajib pakai masker. Supaya apa? Supaya orang tidak menyebarkan virus kepada kita, dan kita pun tidak menyebarkan virus kepada orang lain jika virus itu ada ya nyangkut ke kita. Nah, kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita menjaga orang lain.
Lalu kita tidak boleh terlalu dekat. Ada jarak aman satu dengan yang lain. Meskipun mal sudah dibuka, tempat-tempat umum sudah dibuka, tetapi kita bersyukur. Saya sudah berjalan, sudah 2 mal yang kita jalani sekedar untuk melihat-lihat. Tidak banyak yang hadir atau tidak banyak yang berkunjung. Jaga jaraknya bagus, standar kesehatannya dipakai, cuci tangan. Artinya apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah syarat-syarat seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang akan menjadi saluran berkat, menjadi seseorang yang akan diberkati. Meskipun hal-hal itu kita pandang sepele, tapi itu justru menjadikan kita seorang yang luar biasa. Ada yang mau menjadi orang luar biasa? Siapa saja? Pasti semua kita ingin menjadi luar biasa. Tetapi kita harus juga mengikuti hal-hal yang membuat kita menjadi luar biasa. Jadi keinginan dan aturan itu berjalan bersamaan, membuat kita menjadi orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan diberkati. Bekerja samalah senantiasa dengan setiap orang yang menjadi kawan seperjalanan kita, di tengah rumah tangga kita, di tempat pekerjaan, dan di mana saja. Lakukan yang baik dan benar, ikuti aturan, maka engkau akan menjadi pemenang untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk sesamamu, dan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar firman Tuhan dan memuji namanya, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, ya Kristus Maha Pengasih, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah mendengar pemberitaannya, renungannya, yang mengajak kami untuk menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk kepada aturan, dan orang-orang yang dibimbing untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, menjadi saluran berkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan menjadi pemenang. Inilah kami ya Bapa, inilah anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, inilah keluarga lepas keluarga yang malam hari ini datang untuk mendengar firman-Mu, menyerahkan hati dan pikiran mereka, dan meluangkan waktu terindah mereka, sehingga bisa mendengar firman-Mu. Dan inilah kami ya Bapa, yang bersyukur kepadamu Tuhan, karena malam hari ini kami diingatkan lagi tugas dan panggilan kami untuk menjadi seorang pemenang. Dan untuk menjadi seorang pemenang, ada tuntutan-tuntutan yang harus kami lakukan. Sifat kami, pribadi kami, sikap hidup kami, yang mau dituntun, yang mau dibimbing. Karena kami mau sukses, karena kami mau menjadi pemenang.
karena kami mau membanggakan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya orang melihat betapa hebatnya, dahsyatnya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang terlihat dalam kehidupan anak-anaknya, yakni kami dan seisi rumah tangga kami. Inilah jemaat-Mu, inilah umat-Mu ya Bapa. Tuhan berkati mereka keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Ada yang merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, merasa sangat diberkati Tuhan atas segala hal yang diterima, atas kebaikan Tuhan yang diperoleh oleh mereka. Anak-anak yang sukses ketika mereka naik kelas, ketika mereka nanti akan lulus, bahkan sudah ada yang lulus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Meskipun di masa pandemik ini segala peraturan berubah, tetapi kami bersyukur ya Bapa, peraturan yang ada yang diikuti, anak-anak-Mu tunduk, sehingga keberhasilanlah yang menjadi bahagian kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, bagi mereka yang berulang tahun, bertambah usianya, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Ya Bapa dalam sorga, biarlah sukacita mereka ada bersama dengan Tuhan, dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan segala kesukacitaan mereka rasakan dan mereka rayakan dalam pemeliharaan-Mu saja. Tapi bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan, mereka yang sakit, Tuhan menolong mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka dan menjaga keluarga. Dan keluarga bersyukur karena mereka masih diberikan kekuatan untuk berbagi kasih bagi keluarga mereka yang sakit. Dan kami percaya ya Bapa, apa yang mereka lakukan sebagai tanda cinta kasih mereka, pasti Tuhan akan memberkati. Ya Bapa dalam surga, ya Kristus Maha Pengasih, kami serahkan perjuangan anak-anak Tuhan dalam berusaha, membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan mempertahankan apa yang sudah mereka dapatkan. Ya Tuhan, Engkau menolong mereka. Apalagi di masa pandemi ini ya Bapa. Begitu banyak usaha-usaha yang tutup, yang bangkrut. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan yang bertahan, yang berpegang teguh pada aturan, yang berserah diri kepadamu ya Bapa, dan melihat Engkau sebagai Tuhan yang empunya segalanya, mereka akan terus diberkati oleh. Sebab itu ya Bapa, kami serahkan anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang menyerahkan diri kepadamu untuk diberkati, Tuhan menolong mereka. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan gereja Tuhan, khususnya Siloam, dalam menjalankan tugas dan panggilan untuk melakukan berbagai kegiatan, khususnya koordinasi-koordinasi yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk peribadahan yang rencananya akan dimulai tanggal 19. Tuhan, segala sesuatu harus dipersiapkan sebagai protokol kesehatan. Dan kiranya apa yang disiapkan itu berjalan lancar. Engkau berkati para presbiter, Engkau berkati semua unit-unit misioner, semua mereka yang bekerja sama untuk melakukan yang terbaik, supaya acara peribadahan bersama di tengah-tengah gerejamu
yang dirindukan oleh umat-Mu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan berikan kesehatan semua bagi anak-anak Tuhan, bagi presbiter dan bagi jemaat-Mu, dari anak-anak terkecil sampai kepada orang tua. Kiranya mereka terus diberkati dalam kasih sayang Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami, di mana kami ada. Kiranya ya Bapa, mereka terus diberikan kekuatan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintahan, aparat keamanan, bagian kesehatan khususnya. Mereka bekerja sama untuk melakukan yang terbaik dalam tugas panggilan mereka masing-masing. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, kuatkanlah mereka, sehatkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Begitu banyak orang yang melakukan tugasnya tanpa kenal lelah, berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan orang sakit. Tapi biarlah mereka dikuatkan, mereka dan seluruh keluarga mereka diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, bahkan diberikan sukacita dan kebahagiaan. Ya Bapa dalam sorga, ya Kristus Maha Pengasih, banyak orang menderita. Tuhan tolong, masih banyak yang terpapar virus corona. Tuhan menolong mereka, Tuhan mengasihi. Dan kiranya ya Bapa, kasih-Mu Engkau berikan kepada kami. Bebaskan Indonesia ini, bebaskan alam Indonesia khususnya dari bencana virus corona. Dan tolonglah kami semua ya Bapa, supaya kami mentaati aturan demi aturan yang dilakukan, supaya kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ya Bapa dalam sorga, ya Kristus Maha Pengasih, kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Mereka yang terkena berbagai macam musibah di luar sana, Tuhan Engkau juga menolong mereka, sehingga mereka mendapatkan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, ya Kristus Maha Pengasih, kami serahkan jemaat-Mu dalam pemeliharaan Tuhan. Dan banyak yang ingin kami naikkan dalam doa kami, tapi kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, mendengarkanlah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Setelah kita beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya, maka saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharamu, engkau dan seisi rumah tanggamu, dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin.